Selamat malam semuanya. Malam, Kang Ajat. Gimana kabarnya Pak Pinundang? Kabar baik, semangat terus. Semangat terus ya. Ya, Hari Ayah. Hari Ayah, betul. Sesuai dengan tema kita, Selamat Hari Ayah untuk Pak Pinundang dan juga Pak Fahmi. Ya. Gimana kabarnya malam ini Pak Fahmi? Nggak kedengaran Pak Fahmi? Iya, ini Pak Fahmi ini suaranya tadi muncul. Silakan. Colokan. Iya, sekarang kita sapa Bu Clara. Gimana kabarnya? Luar biasa, sehat. Iya, ini perempuan satu-satunya di tengah ayah. Hari Ayah hari ini, tapi kita juga ingin menggali dari perspektif Bu Clara tentu saja ya. Dan ini adalah kesempatan yang pertama, langsung saja kita akan berbincang malam hari ini di IDA Talk berkaitan dengan Hari Ayah karena tanggal 12 November ini diperingati sebagai Hari Ayah Nasional. Kita semua sadar bahwa peran ayah di tengah keluarga sangat penting, termasuk juga pendidikan. Namun, ya kadang ya mungkin saja ada sebagian orang yang masih lebih condong membebankan urusan pengasuhan anak, pendidikan anak itu terhadap ibu. Tapi ada juga kasus terkait dengan peran orang tua tunggal, di mana tidak hanya ibu tetapi ayah yang kadang harus mengurus anak-anaknya. Nah, kita ingin bicara banyak dan apa saja yang memang harus dilakukan oleh seorang ayah di tengah keluarga, tidak hanya mencari nafkah tentu saja. Langsung ke Bu Clara terlebih dahulu, apa perspektif Anda Bu Clara malam hari ini untuk tema kita peran ayah dalam pendidikan anak? Iya, perspektif saya adalah jika ayah tuh terlibat dalam pola asuh ya, dalam pola asuh pendidikan anak, maka anak itu akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih percaya diri, punya kemampuan berinteraksi dengan orang lain, yang memiliki keberagaman karakter, dan yang terpenting adalah ketegasan dalam mengambil satu keputusan. Dan itu jarang ditemukan dari anak yang hanya diasuh oleh ibunya gitu ya? Sebenarnya ada juga, cuman dengan pengaruh peran ayah itu, sosok itu menjadi lebih kuat. Gitu. Jadi biasanya kalau ibu itu kan lebih menggunakan feeling, tapi dari sosok ayah itu akan ada peneguhan bagaimana menjadi seseorang yang kuat. Itu sih bagi saya ya, perspektif saya. Baik. Dan langsung kita ke ayah ya. Pak Pin terlebih dahulu. Pak Pin, tapi sebelum soal pandangan dan penguatan peran, sebagai seorang ayah, apa yang paling berat yang Anda alami? Yang paling berat itu ya adalah misalnya kalau kita tidak mengetahui lebih jauh karakteristik dari setiap anak. Karena kalau 3 anak, 3 karakter itu yang biasanya. Nah, jadi memahami ini tidak mudah dan butuh pengenalan dan proses yang terus-menerus ya. Nggak bisa seketika itu dan butuh waktu yang panjang. Mungkin disitulah ya sambil belajar mengenal dan mengenal gitu. Jadi yang paling berat itu mengenal karakteristik anak itu secara mendalam dan secara nyata. Baik. Kalau Pak Pin, apa yang dilakukan untuk mengenal lebih dalam karakter setiap anak itu? Pertama, kita harus memahami, saya menempatkan gitu ya, kalau keluarga itu kan representasi dari kelompok masyarakat
yang terdiri dari berbagai macam manusia di dalamnya, gitu ya. Ya. Berbagai macam sifat manusia di dalamnya. Nah, ini dulu yang harus dipahami. Dan yang kedua, keluarga ini harus bisa menjadi sebuah keluarga yang memunculkan karakter anak-anak yang mempunyai kemampuan untuk menjadi contoh di masyarakat nantinya. Jadi ayah berperan di situ tuh, membentuk dan mengenal karakter anak itu lebih baik. Yang berikutnya itu adalah studi mereka tentunya, karena sangat banyak dipengaruhi oleh kita sebagai bapak, bagaimana anak itu melakukan studinya dengan baik. Kalau ayahnya membiarkan begitu, maka anak itu akan menjalaninya menurut pikirannya gitu. Tidak ada kontrol dari ayah sebagai leader untuk membuat dia berjalan di jalan yang seharusnya gitu. Apalagi zaman sekarang ini kan sangat terbuka ya. Semua bisa dilakukan tanpa bisa kita kontrol secara langsung. Okay. Dia bisa melakukan apa saja di kamarnya, di mana dia berada, dengan sistem online sekarang ini apa saja. Nah, berarti peran ayah di situ adalah bagaimana menanamkan satu nilai bahwa anak-anak ini memiliki satu budaya ya, atau nilai yang harus dilakukan, yang kalau dia nggak lakukan itu dia merasa rugi, dia merasa akan tidak nyaman gitu, dan suatu saat mungkin ayahnya akan bertanya atau bagaimana gitu. Jadi dia tidak bisa main kucing-kucingan gitu. Baik, ya sebelum menggali lebih jauh lagi, saya akan kembali sapa Pak Fahmi. Pak Fahmi, kalau Anda sebagai ayah, tadi saya udah nanya apa tantangan paling berat. Kalau pengalaman Pak Fahmi, apa? Suaranya Pak Fahmi, suaranya nggak muncul nih Pak Fahmi ya. Tadi sebelum on air kita sudah tes, ada. Yeah. Tapi pada saat on air, hilang. Teknologi. Ya ini, yang masalah teknologi ini jadi satu ya, itu satu hal baru juga yang harus memang kita sesuaikan ya. Boleh dicoba lagi Pak Fahmi? Atau mungkin bisa keluar dulu, nanti coba masuk lagi. Karena tadi di awal kan kita sudah coba ada tuh suaranya. Ya, sebelum ke Pak Fahmi, saya ingin melanjutkan. Kalau bicara tadi bagaimana penguatan peran dari keluarga, ada hal yang memang menarik dalam prakteknya. Terkadang ya sebagian pria masih menganggap bahwa urusan anak adalah urusan ibu, urusan mencari nafkah adalah urusan ayah, gitu. Sehingga mereka banyak sibuk di luar, di kantor seharian, pulang malam dan nggak mau diganggu. Nah ini kalau Bu Clara bagaimana berbagi peran antara suami dan istri untuk menguatkan perannya masing-masing? Ya, sebelumnya kan di mata masyarakat kita khususnya ya, itu kan ayah itu sebagai pemimpin keluarga. Jadi untuk melakukan hal-hal rumah tangga itu adalah tabu. Ayah itu dikatakan adalah pelindung keluarga yang melindungi semua. Padahal bisa juga sih si ibu itu melindungi keluarga, tapi saking melindunginya terkadang terjadilah miskomunikasi antara ayah dan anak-anak. Disitulah padahal harusnya tuh si ayah memberikan kebebasan pada setiap anggota, baik itu bersuara atau bersikap. Nah, karena dia merasa saya pemimpin, jadi dia lupa untuk perannya seperti itu. Kemudian stigma bahwa ayahlah penyedia segala kebutuhan. Ya banyak sih peran-peran ayah yang akhirnya sebenarnya dibutuhkan satu kesadaran bagi kita semua, baik juga bagi kaum ibu ya, istri-istri.
apa namanya, untuk berbagi peran kepada suami atau ayah di dalam keluarga. Karena balik lagi kalau kita mencontohkan ke anak-anak semua dibebankan ke ayah, maka tidak sampai nanti si anak itu besar pun tidak tergambar kalau ayah dan ibu itu boleh berbagi peran. Ya. Kemudian saya pernah menyelenggarakan Hari Ayah. Itu pun saya membutuhkan satu perjuangan yang hebat. Bagaimana orang-orang mencibirkan akan rencana saya, plus juga ada satu ketakutan dari beberapa kawan guru. Bagaimana nih dengan orang tua yang single parents, apakah ayahnya mau datang gitu? Karena kan biasanya kita dengar dari sisi si ibu, ayahnya sibuk gini-gini gitu. Tapi ternyata pas kita waktu perayaan tahun pertama masih sedikit yang datang Kang Ajat. Tapi yang kedua udah mulai banyak, ketiga makin banyak. Ya sampai sekarang akhirnya semua terlibat. Nah disitulah akhirnya relationship hubungan antara mantan suami sama mantan istri kembali baik, dan akhirnya si ayah yang tadinya tidak peduli atau tidak tahu urusan pendidikan anak akhirnya terlibat sama urusan sekolah. Jadi mereka sudah berbagi tugas di situ. Jadi di sini pentingnya juga dari peran pihak sekolah untuk mensiasati kapan sih si sang ayah itu ikutan berperan di dalam pendidikan anak. Baik, ini menarik ya. Jadi tidak hanya penguatan di dalam rumah, tetapi juga penguatan peran dari ibu dan ayah ini juga harus ada upaya nyata dari pihak sekolah sebagai pihak yang juga nanti akan berkomunikasi. Kalau udah tahu ini adalah anak dari orang tua tunggal, misalkan ada perceraian, nah diupayakan tetap untuk bisa melibatkan ayah dan ibunya walaupun tidak satu rumah. Ini menarik ya. Baik, Pak Fahmi, gimana Pak Fahmi? Nggak bisa, nggak kedengaran. Nggak kedengaran Pak Fahmi ini. Ini sama kayak kita kalau jalan, tiba-tiba jalannya macet, kita nggak tahu. Baik, ini kesabaran tersendiri ya, karena kalau bicara tentang ayah, biasanya kan capek gitu ya, terus ada masalah harus benar-benar sabar, dan itu menjadi penting ya, karena tadi peran ayah itu kan sebagai pemimpin, sebagai teladan, sebagai pengayom. Pak Fahmi juga harus sabar nih, karena audionya nggak muncul. Utak-atik dulu Pak Fahmi. Baik, tadi ada hal yang menarik ya, bagaimana keluarga dalam hal ini anak diasuh oleh orang tua tunggal. Ini saya juga ingin sedikit sharing. Memang ada banyak anak yang memang kalau dalam konteks perceraian diasuh oleh ibu, tapi tidak sedikit yang diasuh oleh ayah. Nah dalam hal ini ayah tentu harus memerankan banyak peran, dan kesemua peran itu tentu harus secara lengkap. Karena bagaimanapun tumbuh kembang anak itu harus menghadirkan sosok dari ibu dan ayahnya. Di sisi lain, segala kebutuhannya harus dipenuhi di tengah kesibukan yang dilakukan oleh masing-masing. Dalam banyak penelitian, memang kalau berbicara tentang anak yang menjadi dalam tanda petik ya korban perceraian orang tuanya, walaupun mungkin saja ini adalah ketidakcocokan antar mereka, tetapi ada sebagian temuan yang menyebut bahwa prestasi anak itu cenderung menurun dalam kondisi ketidakbahagiaan di tengah keluarga. Tapi ini juga menjadi hal yang penting kemudian, kalau itu kan ada kasus perceraian. Tidak sedikit juga ini keluarga yang lengkap, tetapi karena ayahnya tadi menganggap bahwa ini adalah urusan ibunya, ya sama aja, walaupun nggak cerai, tapi tidak dikuatkan perannya, tetap anak juga punya kekosongan peran. Pak Pin, silakan. Iya, pertama ya pengenalan terhadap anak itu seperti saya katakan tadi ya. Ada fase-fasenya, Kang. Waktu dia kecil, dia itu masih enak bermain-main dengan ayahnya. Dia masih gelendot kayak ayahnya gitu.
sampai umur tertentu dia masih pokoknya enak lah. Ya. Mulai dia umur 5 tahun sampai 12 tahun itu masih bisa bergulat-gulat di tempat tidur dengan anak. Masih bisa bercanda-canda dan lain sebagainya. Tapi kalau dia udah remaja, udah mulai menjauh, Kang. Nah, jadi memang peran kita sebagai ayah dalam hal ini sangat penting, dibantu oleh ibu ya. Jadi biasanya ibu itu adalah dari segi feeling ya, dari segi emosional dia membentuk anak itu. Secara emosional dia harus menghargai apa, dia harus memiliki nilai apa gitu dalam keluarga. Kalau ayah itu biasanya dari segi leadership dan fokus pada tujuan yang mau dikerjakan gitu. Oke. Termasuk studinya. Ya, saya ingin tahu pengalaman Pak Pin. Katanya kalau ayah lebih dekat sama anak perempuan, kalau anak laki-laki lebih dekat sama ibu, apa iya? Banyak kan begitu, dan saya merasa juga begitu karena anak laki-laki itu biasanya kalau udah menikah pergi dia dengan nyonyanya. Saya udah mengalami satu anak pertama. Oh gitu ya. Anak pertama saya ya udah jarang datang ke rumah ini. Dia udah sama istrinya, dia pulang kerja dengan istrinya. Kalau bukan kita yang WhatsApp, dia tidak WhatsApp kita itu. Dia udah punya komunitas sendiri. Ini menarik. Tadi ada tahapan ya di mana anak pada saat usia dini beranjak ke usia remaja, kemudian usia dewasa. Tentu peran-peran yang harus dimainkan juga lain begitu ya. Karena ada tadi pada saat sudah dewasa mungkin harus menjadi seorang teman karena ada banyak hal yang harus di-sharingkan dalam konteks tidak selalu menjadi orang yang paling tinggi, tapi posisinya adalah mendengarkan. Baik, ini sudah ganti perangkat sepertinya Pak Fahmi, kita coba. Pak Fahmi. Sudah bisa? Ya. Suara saya gimana? Sudah. Sudah ada sekarang ya. Tapi perangkatnya, pengalamannya sebagai ayah, apa yang paling sulit dan bagaimana solusi untuk bisa mengatasi kesulitan itu? Iya, kebetulan kalau saya kan baru jadi ayah baru 20 tahun ya. Baru ya. Sudah lama itu. Kebetulan begini, keluarga besar dari istri itu anaknya ada 10. Kalau dari saya itu anaknya ada 8. Dulu kita punya cita-cita pengen 12. Iya. Anak saya gitu. 11-an ya. Banyak ya. Kan logikanya begini, kalau punya anak satu tuh repot ya, nangisnya, mintanya dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau punya anak 2 udah mulai nggak repot. Kenapa? Udah biasa denger nangisnya. Punya anak 3 lebih biasa lagi gitu, kira-kira begitu. Jadi sekarang anak saya baru 5 sih. Jadi ya sudah terbiasa lah dengan kerepotan. Baru 5 ya? Iya, baru 5 Pak. Karena tadi targetnya 12. Luar biasa. Bagaimana memerankan sosok ayah dari 5 anak? Iya, pertama begini, saya ingat sekali kalau di agama ya, itu ada perannya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu termasuk tipe suami yang jarang pulang. Ya, tipe suami yang jarang pulang. Nah, di awal-awal waktu pernikahan dulu kan, ya kita sering bolak-balik, pulang ke rumah. Tetapi karena kesibukan yang luar biasa saat ini, akhirnya intensitas pertemuan dengan keluarga itu ya bisa dibilang sangat sedikit. Nah, saya ingin memanfaatkan momentum yang dimiliki oleh kisah Nabi tadi, bahwa ketika dia bertemu langsung momentumnya itu momentum kualitas, gitu, bukan momentum kuantitas. Pertemuan itu dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan, kemudian berinteraksi dengan bahasa-bahasa yang baik. Saya contohkan begini. Ini di keluarga kita di sini bahasa itu sangat penting.
Jadi kalau sampai ada anak yang punya bahasanya itu kasar, langsung kita evaluasi siapa temannya, dari mana itu bersumber gitu. Nah itu jangan sampai ada di dalam lingkungan keluarga. Karena juga saya kembali kepada contoh Nabi tadi gitu ya. Nabi itu waktu bertemu dengan anaknya Ismail, bahasa itu nomor satu. Kalau pertemuannya itu tidak dirangkai dengan bahasa yang baik, nggak mungkin itu Nabi Ismail mau untuk disembelih oleh bapaknya. Nah, jadi ini peristiwa penyembelihan itu dimulai atau pengorbanan, kalau saya bicara kabar agama ya, dari bahasa yang baik. Nah, saya terapkan bahasa itu kepada anak-anak agar mereka juga mengerti gitu. Kalau intensitas pertemuan itu memang sangat jarang, tapi ketika kita bertemu kualitasnya sangat dimaksimalkan. Begitu, Kang. Baik. Tapi ada satu lagi yang kedua, Kang. Silakan, yang kedua apa? boleh. Yang kedua, sekali lagi. Jadi saya tahu betul bahwa ini pasti berat yang akan kita lalui karena hidup itu berumah tangga kan akan banyak tantangan dan lain sebagainya. Maka saya akan pilih pasangan yang benar-benar tangguh, pasangan yang bisa mandiri, bisa mengurusi anak dan bersabar dengan kondisi yang ada di dalam keluarga. Itu pasangannya. Kalau satu aja udah hebat gitu, apalagi kalau lebih itu, Masya Allah. Ini ya, mulai itu ya. Kami salam ya. Baik, tapi ini berarti juga terkait dengan perencanaan pranikah ya. Bagaimana seseorang sebelum nikah juga memang harus tadi mengetahui peran apa yang nanti akan dimainkan, siapa pasangan kita dan apa yang nanti akan saling menguatkan gitu ya. Betul. Jadi peran itulah yang paling, makanya ketika dulu pertama kali saya bertemu dengan pasangan gitu, saya juga telusuri ini keluarganya dari mana, apa sih aktivitasnya apa saja, barangkali begitu. Sama lah barangkali dengan yang lainnya. Cuman titik berat saya adalah nanti anak-anak yang dilahirkan oleh istri itu dari rahim yang baik, dari rahim yang background-nya itu baik, pendidikannya baik. Walaupun memang secara ilmu pendidikan kita tahu ya, ada teori-teori empirisme, ada teori yang lingkungan dan sebagainya. Tapi minimal dimulai dari potensi yang baik. Mudah-mudahan potensi itu bisa berkembang kalau ketemu lingkungan yang baik juga. Iya. Begitu, Kang. Saya juga pernah ya diajarkan bahwa sekian tahun sebelum anak dilahirkan itu kita harus menjadi pribadi yang baik untuk bisa melahirkan anak yang baik gitu. Jadi ini juga satu pesan moral untuk para millennials yang nanti akan mempersiapkan diri, karena anak yang baik tentu lahir dari sosok ayah yang baik gitu. Kadang-kadang juga suka kan ada celetukan di tengah keluarga, iya tuh kayak ayahnya dulu waktu kecil nakal juga. Yang jeleknya ya. Baik, tapi kalau bicara tentang sosok ayah, apa perlu ayah itu menjadi orang yang lebih sangar gitu ya? Karena ini ada teman kita, ini Mas Heldi Ramadan Putra Pembangunan yang baru menjadi ayah. Ini selamat juga ya untuk Mas Heldi. Ini juga talk show ini harus jadi salah satu buku kunci kayaknya untuk Mas Heldi. Karena kalau bagi rapot ayahnya yang datang takut gitu ya. Jadi apakah ayah dengan peran sebagai seorang hakim lah di keluarga itu tepat atau tidak? Mungkin masing-masing boleh berkomentar. Silakan Tulang dulu. Seharusnya tidak. Ayah itu jangan dilihat sebagai Dracula di keluarga gitu. Itu sebagai hakim gitu ya? Ya, nanti anak itu bisa jadi konsultasi kemana-mana itu. Dia bukan kayak ayahnya. Jadi justru ayah itu harus bersahabat. Jadi harus bisa seperti saya cerita tadi waktu kecil dia gulat-gulatan di jok atau di tempat tidur dengan anaknya, pokoknya kayak main menang-menangan apa gitu, ada game-gamenya bersama-sama. Itu membuat ayah itu menjadi dekat. Tetapi wibawanya nggak boleh hilang, itu aja.
Jadi Oke. ayah itu mencontohkan satu nilai melalui wibawa yang dia punya, sehingga si anak itu nggak berani berbuat yang semena-mena atau semau-maunya saja gitu, walaupun bercanda dengan ayahnya atau main game dengan ayahnya gitu. Jadi Oke. ada porsi-porsi yang harus dia Kewibawaan itu penting ya. itu penting, Bagaimana penting. memposisikan diri tetap sebagai teman, Iya. tapi berwibawa sebagai ayah. Pak Fahmi mungkin pas lagi ke Iya. rumah, ayah tuh tolong tuh anaknya tuh diurus tuh, gimana tuh nakal tuh. Nah ini gimana kalau diposisikan seperti itu? Ajat. Ya, begini. Kalau saya memposisikan gini, ibu dan ayah ya, seharusnya anak itu lebih takut sama ibunya daripada sama ayahnya. Ya, benar. Karena kalau takut sama ayahnya, dia tidak bisa mencari pengaduan ya, karena biasanya anak itu karena bapaknya jarang di rumah, jadi merindukan kehadiran sosok ayah. Nah, karena itu ayah jangan sampai menjadi sosok menakutkan, ketika hadir orang lari gitu. Harusnya ketika hadir ya bercengkrama lah dengan anak-anak. Yang saya pikir ya memang lebih bagus anak itu lebih takut sama ibunya daripada sama bapaknya, karena bapak tuh lebih kepada motivasi ya, kemudian teladan dalam banyak hal, dalam ibadah, dalam belajar, dalam pergaulan dan sebagainya. Jadi yang dicontoh tuh bapaknya. Tapi dalam pergaulan di rumah, ibunya lah yang harus jadi panutan. Baik. Begitu, Kang. Ini menarik ya, sekarang ke Bu Yanti. Karena tadi kalau saya pertanyaannya adalah ayahnya yang galak, ibunya yang halus, tetapi dalam berbagai posisi lain, ibunya gitu kan, yang tadi galak, ayahnya yang perlukah ada peran-peran seperti itu di tengah keluarga? Iya, perlu. Jadi memang sebelum anak itu dilahirkan, sebaiknya pasangan suami istri itu udah janjian mana part-part yang dia lakukan, mana yang lebih dominan. Kalau saya sih anak-anak lebih takut sama saya dibanding papahnya. Papahnya memang takut, tapi dalam arti kata yang lebih segan gitu. Kalau sama saya marah ya takut karena mama ngomel. Tapi kalau sama papa, begitu papahnya bersuara tinggi, semua pada diem. Kalau mamanya kan biasa do tinggi ya hampir tiap hari, ya seperti kata Pak Mami gitu. Jadi kalau soal tadi yang Kang Ajat bilang nilai, saya sudah dari awal memang saya selalu menanamkan ke anak-anak gini, nilai minimal 7, karena dari guru adalah 6. Kamu rajin sedikit, kamu dikasih 7. Jadi kalau kamu hanya 7, itu mama marah. Jadi anak-anak kalau kasih nilai ulangan 7, wah saya udah melotot habis. Sementara papanya biasa aja. Galak nih mamanya. Baik. Saya tiger mom, benar. Jadi itu saya rasakan sesudah anak-anak dewasa. Jadi kalau mereka mendiskusikan sesuatu yang butuh lebih banyak thinkingnya, mereka akan diskusi sama papanya. Karena mamanya saya akan lebih banyak emosionalnya, lebih banyak feelingnya. Sementara anak-anak zaman sekarang, milenial saat ini, itu feeling mereka sudah mulai berkurang. Jadi lebih banyak menggunakan logika. Jadi kita biasanya mengimbangi kayak gitu, Kang Ajat. Jadi tetap sih ya. ada pembagian peran. Baik, itu tadi ada komitmen dari awal dan saling tahu tentang potensi masing-masing begitu ya. Tapi kebanyakan juga sebagian ayah itu memposisikan diri tadi ya sebagai orang yang mencari nafkah, bekerja di luar, pulang malam capek gitu kan, ngurusin pendidikan anak ini kadang-kadang nggak kepikiran, dipikirinnya ya udah itu urusan ibu. Nah, bagaimana posisi ayah harusnya dalam konteks pendidikan anak? Mungkin Pak Pangi silakan. Ya, kalau saya dimulai dari bangun pagi ya. Bangun pagi itu kan sekarang itu subuh jam 4:05. Betul. Nah, kita coba bangunkan anak itu ya dengan kasih sayang, tentunya dibelai dulu, atau perlu kita iming-iming dengan ayo nanti kalau bangun pagi ini ada hadiah nih yang akan dapat. Tapi yang nggak bangun pagi
ya nggak dapat gitu, karena cuma orang yang bangun pagi yang dapat hadiahnya. Jadi dimulai dari bagaimana bersama-sama beribadah di pagi hari. Kalau saya mulai, karena lepas dari jam 7 kita sudah aktivitasnya sudah sampai malam di luar. Nah, kesempatan saya cuma di awal berangkat dan di pertemuan akhir mau tidur gitu. Mereka tuh ada, ayo belum pada tidur nih, ayo ngobrol, ya nonton bareng, nonton TV bersama ya. Atau kalau ada tugas-tugas saya bantu sedikit tugas-tugasnya. Yang lebih banyak memang perannya di pihak ibu. Begitu Kang yang bisa dilakukan saat ini. Baik. Kalau Pak Pin, pengalamannya bagaimana soal sekolah anak, kuliah anak, bagaimana posisi ayah? Itu memang kalau kita salah membentuk dari kecil, dari awal, itu persoalannya akan besar di kemudian hari. Jadi kalau saya dari awal itu bersama dengan istri itu, bahwa yang menjadi fokus utama di keluarga adalah pendidikan anak itu fokusnya. Jadi udah ditanamkan itu dari awal. Kemudian pendidikan itu tentu seperti yang Pak Fahmi tadi, di kami juga ada renungan pagi itu, saat teduh istilahnya di kita. Itu memang sejak kecil harus dilatih. Sehingga nanti pada saat udah mulai besar dia udah bisa jalan sendiri. Dengan sebelum melangkah ke hal-hal yang lebih jauh lagi, dia sudah bisa melakukan renungan sendiri gitu, atau saat teduh sendiri istilahnya di kita itu. Nah, kalau udah kebentuk seperti itu, maka sudah lebih mudah peran kita untuk mengontrol dia di pendidikannya. Nah, kalau saya biasanya seperti Bu Yanti itu saya canangkan minimal nilai yang harus dia peroleh. Dan tentu sebelumnya saya udah kenal dulu anak ini satu-satu gitu, beda-beda itu. Jadi minimal nilai itu satu. Yang kedua, saya gali dia itu potensi bakat dan keinginannya itu untuk sekolah ke perguruan tinggi di mana gitu. Jadi masing-masing ini anak ini ada 4 kami ya. Masing-masing itu dia yang menentukan sendiri ininya. Jurusan apa yang mau diambil. Yang pertama teknik elektro, kedua kedokteran, ketiga arsitek, keempat perempuan psikologi. Dia yang memilih sendiri itu. Saya hanya menceritakan kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini begini gitu. Dan karena dia yang memilih, maka dia yang lebih bertanggung jawab. Oke, jadi bukan kita lagi dimintai pertanggungjawaban ya. Iya, jadi tugas kita minta pertanggungjawaban aja gitu. Baik, ini memang satu hal yang menarik tadi, membangun adanya komitmen sedari awal ya, dari orang tua kepada anak itu juga akan membangun tanggung jawab, dan memang perlu dibangun soal komunikasi, karena bagaimanapun kunci dari kesuksesan membangun pendidikan anak adalah bagaimana orang tua itu bisa membuka diri menjadi sosok teman berkomunikasi. Setiap pagi, setiap hari ada ruang untuk mereka bercerita banyak hal, terbuka tentang apa yang dirasakan, apa yang dia alami, apa yang dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Karena tidak sedikit ternyata orang tua yang tidak punya waktu untuk berkomunikasi. Apalagi sekarang di zaman gadget seperti sekarang ini, orang tua masing-masing ya lebih sibuk dengan sesuatu yang ada di luar, tapi tidak memperhatikan atau tidak memberikan waktu untuk berbicara banyak dengan anak-anaknya. Ini tentu bicaranya adalah ibu dan ayah harus punya porsi yang sama untuk membuka komunikasi dengan anaknya gitu. Baik, ada hal juga menarik. Mungkin Bu Clara bisa sharing ya terkait dengan tadi bagaimana dalam posisi sebagai seorang teladan begitu, apakah pernah dalam satu kesempatan mungkin ya ayahnya salah bertindak, kemudian dikoreksilah sama pasangannya, atau bagaimana sebetulnya? Ya, kami itu membiasakan untuk meminta maaf. Jadi berani mengatakan sesuatu kesalahan, kemudian meminta maaf. Jadi kita biasanya ngambil momen itu diskusi makan malam. Jadi ya awal-awal memang sulit ya melakukannya, tapi
itu kami lakukan sesudah anak-anak dewasa gitu. Udah SMP itu kita udah mulai biasakan. Jadi kalau mengkoreksi biasanya saya berdua, terus nanti kita ya namanya apa suka ada salah ngerti, kita berdua bicara. Cuma kita nggak pernah sih apa namanya berdebat kusir yang berkepanjangan. Sekali-sekali ada pasti, tapi kalau kepanjangan sih biasanya kita langsung cut off, kita bicara di luar yang anak-anak nggak tahu. Tapi pada akhirnya anak-anak akan tahu. Biasanya sih itu peran ibu yang akan kasih tahu, menjelaskan ke anak-anak ada kesalahpahaman apa gitu loh. Di situ sih peran ibu yang maju. Karena biasanya kan kalau laki-laki ya udah ngambil gampangnya aja gitu loh. Dan saya kan sebagai pihak perempuan merasa oh, ini harus dijelaskan, takutnya anak-anak salah mengerti. Nah, Baik, gitu. ini juga terkait dengan tadi ya berbagi peran, kemudian juga teladan, karena bagaimanapun ya tadi harus dikomunikasikan sesuatu yang didengar, yang dilihat supaya anak itu menjadi jelas. Ada banyak orang tua yang memang lupa untuk melakukan itu, terutama ayah ya tadi ya, mungkin seperti itu ya Bu Yanti ya. Ya makanya saya sih sangat support ya apabila ini tanggung ini. Saya apresiasi bahwa saat ini akhirnya digaungkan itu Hari Ayah. Coba lebih diperkuat lagi, misalnya dari Kementerian Pemberdayaan Wanita Perempuan dan Anak ini mengadakan sekolah persiapan untuk ayah gitu loh. Jadi untuk para milenial itu bagaimana? Nggak usah cara memandikan bayi, nggak usah, tapi paling nggak memahami psikologi anak dari mulai balita, golden age, remaja, dewasa. Jadi mereka tahu tahap-tahapannya. Nggak usah sampai jadi pinter-pinter banget sih, tapi paling nggak tahu. Gitu. Ya, akhirnya dia akan memahami apa yang memang menjadi kesibukan atau tanggung jawab seorang istri begitu ya. Dengan tadi dia serba tahu. Tapi Pak Fahmi ngomongin soal tadi mandiin anak, kemudian juga segala kegiatan rumah tangga. Ini bagaimana kalau cara pandang Pak Fahmi gitu kan sebagai sosok ayah, sebagai seorang panutan, bagaimana memposisikan pekerjaan rumah tangga di hadapan anak-anak? Ya, saya berusaha menjadi ayah pembelajar ya. Belajar itu kan dari kehidupan sehari-hari juga banyak ilmu yang bisa kita peroleh. Salah satunya itu peran-peran kita membagi peran dengan istri. Ketika anak lagi butuh mandi, kita mandikan. Ya saya berbagi peran begini karena anak saya banyak gitu. Yeah. Jadi yang satu ngajarin anak gitu ya. Ada juga harus juga sambil masak. Nah saya mengambil peran yang tidak diambil oleh istri. Itu memang harus butuh ini Pak, butuh sabaran ya barangkali lah gitu ya. Sabaran. Ini juga saya mau menggembirakan para ayah bahwa membantu istri itu bukanlah sebuah penurunan harga diri. Ya. Membantu istri itu bukan penurunan harga diri. Saya ingin menggembirakan ayah itu. Sebenarnya ini ladang kalau di agama ya. Ini ladang kebaikan yang bisa diperoleh. Tidak harus jauh-jauh ke tempat yang entah berantah gitu, tapi di dalam keluarga sendiri itu ladang kebaikan itu bisa digali. Salah satunya adalah membantu pendidikan di dalam keluarga, membantu ya tugas-tugas keluarga yang ada di dalamnya. Ya, nah, begitu Kang. Oke, baik. Jadi tadi ini justru baik ya melakukan kegiatan-kegiatan rumah tangga. Jadi enggak ayah saya kok jadi kayak kalah sama mamanya, nggak gitu juga ya? Iya, enggak lah. Baik. Ada hal yang juga menarik kalau berbicara tentang keteladanan. Kadang ya sebagai manusia, seorang ayah itu juga punya hobi, punya kesenangan, begitu ya. Ada yang pengen mungkin ya touring bareng sama teman-temannya, ngobrol kongko gitu kan sama teman-temannya. Bagaimana nih pengalaman Pak Pin bicara tentang memposisikan diri sebagai seorang ayah nih, kita harus sadar kita nih sudah jadi ayah gitu, bukan lagi kayak dulu masih bujangan, bukan lagi pada saat kita belum punya anak begitu kan. Dengan hobi kesukaan kita ini gimana nih?
Satu hal yang harus kita pahami memang ini dari pengalaman ya, anak itu sangat pintar mengcopy ayahnya. Iya, jadi makanya like father, like son katanya gitu, kayak gitu itu. Jadi memang jadi contoh dari ayah itu menjadi nomor satu itu. Nah, kalau saya memang dari dulu tidak terlalu orang yang gaul kemana-mana ya. Sejak muda sebelum menikah nggak terlalu begitu saya. Saya lebih fokus ke beberapa teman yang satu irama lah dengan ini. Jadi ketika sudah memiliki anak, akhirnya tidak terlalu sulit memberi contoh-contoh yang baik bagi mereka. Hanya memang ketika kita memberi contoh itu kadang-kadang kita nggak sabar kalau anak itu masih melakukan macam-macam gitu ya, yang di luar yang kita duga gitu. Kadang-kadang bisa marah juga kita. Tapi nggak apa-apa. Tapi memang setelah marah itu sebaiknya diakhiri dengan dirangkul lah anak itu ya, diberitahu bahwa Bapak tadi sorry ya, Bapak emosi memang karena Bapak nggak bisa menerima dengan kamu melakukan yang begini gitu. Kalau nggak keluar itu, nah itu membuat anak itu makin jauh. Apalagi dia sudah makin remaja, dia itu makin menjaga jarak itu, karena dia udah punya rahasia-rahasia sendiri yang kita nggak terlalu perlu banyak tahu campuri gitu. Nah, jadi kalau dari awal kita nggak bangun lebih dekat melalui contoh, melalui kedekatan yang baik dengan mereka, maka mereka nanti akan jadi makin jauh kalau nggak dari awal kita persiapkan gitu. Baik. Itu jadi memang itu penting itu teladan dari ayah itu. Baik, Pak Fahmi, ya kadang sebagai lagi-lagi sebagai personal ada me time yang nggak mau diganggu gitu kan. Kemudian tadi ada hobi, kadang mungkin koleksi sesuatu gitu ya, yang ini aku banget gitu. Ini bagaimana ya yang kayak gitu disolusikan di saat kita sudah punya anak? Ya memang pertama begini, membangun komunikasi dulu ya. Saya punya kegemaran itu apa saja gitu. Ini. Jadi sebelum saya menikah sama istri itu, saya membuat sesuatu yang saya senangi dan sesuatu yang tidak saya senangi. Begitupun kepada istri. Istri saya minta coba apa sih yang kamu senangi, sebutkan gitu. Dan apa yang kamu tidak senangi. Jadi saya bisa menjaga sesuatu yang dia tidak senangi dan istri juga bisa menjaga apa yang saya senangi. Ya, misalnya saya tuh senang naik gunung gitu. Kalau jadwal saya naik gunung, saya nggak mau ada acara keluarga, ada macam-macam. Dikomunikasikan terlebih dahulu. Ini saya senangnya begini nih, nanti bulan ini saya mau berangkat ke sana. Tolong nggak boleh ada acara atau yang mengganggu tanggal itu. Nah, itu jadi komunikasi dari awal memang penting lah gitu. Apa yang kita senangi dan apa yang tidak kita senangi. Biar nanti tidak ada benturan. Itu kan sama gitu. Istri. Ini bagaimana posisinya sebagai ayah? Oh iya, sebagai ayah. Ya pelan-pelan barangkali ya. Saya suka mengajak anak-anak tuh jalan-jalan gitu, biar tahu hobi bapaknya tuh itu gitu. Ini hobi. Saya suka bersepeda gitu. Biar saya ajak juga anak-anak bersepeda. Suatu saat ketika saya jalan sama teman-teman bersepeda yang jaraknya lumayan jauh sampai 50 km gitu, anak sudah paham, oh bapak lagi ke sana, ya, jangan di ini gitu. Ini jadi kebiasaan yang harusnya sih memang semua tahu ya. Dan anak juga bisa, betul kata Pak Pin itu, bagaimana ayah ya begitulah anaknya. Kemungkinan anak saya juga akan mengikuti hal yang sama seperti, dan saya juga sudah memprediksi hal yang seperti itu. Oke. Itu ya. Jadi setidaknya ada ya kesukaan-kesukaan orang tua, kesukaan ayah yang diperkenalkan ya. Mungkin saja itu bisa menjadi pilihan atau bisa jadi pada saat dewasa anak punya hobi sendiri. Yang penting anak juga tahu tentang apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang disenangi oleh orang tuanya gitu ya. Baik, ini teman-teman kita seru kalau bicara tentang
pendidikan ya, apalagi parenting seperti ini, tapi waktu juga. Jadi saya harus langsung ke closing statement bicara tentang penguatan peran ayah untuk pendidikan anak di Hari Ayah Nasional ini. Dan kalau tadi yang pertama saya minta Bu Yanti, maka sekarang juga Bu Yanti dulu. Apa poin-poin penting? Mungkin ada sebagian yang lagi nonton ini, saya lihat di komen kita ini ada yang bersiap-siap untuk menjadi ayah gitu ya. Di calon ayah juga lagi pada nonton. Iya, Silakan. mereka penasaran itu biasanya itu. Oke, menjadi ayah teladan itu bukan berarti menjadi seorang ayah yang hebat, super hebat, yang dikategorikan bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, anggota keluarganya secara materi. Ayah teladan atau ayah yang hebat itu didapat oleh anak-anak ketika sang ayah mau terlibat dalam keluarga. Ayah yang hebat, ayah yang teladan adalah ayah yang memahami keberadaan si anak, apa yang kemampuan si anak, dan bagaimana berkomunikasi dengan anak. Kemudian saya juga appreciate kepada pemerintah yang sudah membuat satu hari sebagai hari eksisnya para ayah. Ini akan lebih baik lagi apabila disosialisasikan juga, dilibatkan dalam bidang pendidikan. Jadi dari sekolah-sekolah itu para guru, baik yang TK, SD, SMP, SMA, semua udah mulai sosialisasi. Hari ini hari ayah ya, atau mungkin untuk kelas-kelas bawah bisa mengadakan acara khusus buat para ayah untuk menginjakan kakinya ke sekolah, ngelihat oh ini sekolah anak saya yang tadinya cuma ngedrop, sekarang udah masuk ke dalam sekolah gitu. Kemudian yang terakhir adalah saya juga mengusulkan untuk keterlibatan mungkin dari Departemen Agama, baik apapun agamanya, dari setiap sisi agama diadakan kelas khusus untuk persiapan para ayah. Gitu. Nggak usah jadi sarjana, nggak usah jadi master atau jadi doktor ayah, tapi pemahaman tentang semua itu akan didapat dari sisi agama. Itu lebih hebat. Ya, jadi memang mempersiapkan itu penting sekali, dan ini yang memang harus dikuatkan ya, bagaimana kita juga punya perhatian untuk mempersiapkan ayah dan ibu yang hebat untuk membentuk keluarga yang hebat. Silakan Pak Fahmi. Iya, saya kira ini momentum yang sangat indah ya buat para ayah. Tapi lebih penting lagi saya meminta kepada pemerintah, persoalan ayah ini krusial gitu. Karena kewajiban ayah itu bukan cuma memberikan nafkah, memberikan nama, bahkan sampai menikahkan. Nah, pada persoalan menikahkan itu juga jangan sampai ada peran ayah yang tergantikan oleh orang lain. Ini juga sangat penting mendudukan peran ayah sebagai wali nikah. Dan yang kedua, memang betul kesuksesan keluarga itu bukan ditentukan oleh material punya apa, progresnya, pendidikan sampai di mana, betul. Jadi peran ayah yang paling penting buat saya dan barangkali juga buat teman-teman di sana adalah membawa keluarganya, anak dan istrinya untuk bisa hidup selamat di dunia dan bahagia nanti di akhirat. Ini peran ayah harus lebih dominan untuk membawa mereka semua patuh pada aturan masyarakat dan juga patuh pada aturan agama. Saya kira itu, Kang. Terima kasih Pak Fahmi. Selanjutnya Pak Pinondang, silakan. Iya, jadi ayah itu adalah imam ya di keluarga. Jadi dia yang menjadi nahkoda, yang membawa nilai-nilai dan memberikan nilai-nilai kepada seluruh anggota keluarga, khususnya anak-anaknya gitu. Nah, peran ini harus betul-betul nyata di dalam sikap dan teladan yang dilakukan oleh si ayah itu. Seperti tadi saya katakan bahwa anak itu sangat cepat mengkopi apa yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Jadi kalau ayah itu sudah bisa memberi teladan sebagai imam, sebagai nahkoda di tengah keluarga, maka dia sudah berhasil ya melakukan perannya sebagai ayah. Kemudian yang kedua, kalau saya melihat inti dari sebuah
apa namanya keberhasilan atau kegiatan yang paling utama yang di luar nilai sesuai dengan agama tadi adalah pendidikan ya. Jadi kalau pendidikan diutamakan di keluarga itu, maka tidak akan melihat lagi hal-hal yang materialistik yang utama gitu. Jadi dia tidak berpikir untuk cari uang gitu. Karena uang itu akan datang sendiri kalau dia memiliki kemampuan edukasi dan skill yang lebih baik gitu. Jadi lebih baik anak itu diarahkan, ditanamkan dari awal bahwa yang utama itu adalah pendidikan dan kemampuannya dia untuk berperan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peran ayah itu membuat keluarga itu, anak-anak itu mampu melakukan apa namanya, memilih apa yang dia suka dan dia minati dan mampu mempertanggungjawabkan itu di dalam proses pembelajaran atau pendidikan yang dia lalui, dan dia bisa melihat sendiri nanti peran apa yang dia akan lakukan setelah dia melewati proses pendidikan sesuai dengan pilihannya dia. Okay. Nah, kalau ini terjadi di dalam keluarga, maka saya kira Indonesia ini akan menjadi negara yang luar biasa ya, karena negara ini terdiri dari keluarga-keluarga kan. Kalau setiap keluarga melakukannya dengan baik seperti itu, memiliki nilai agama yang bagus, mengimplementasikan agamanya dengan bagus, mengutamakan pendidikan dan skillnya dia itu dengan baik, sehingga dia bisa memikirkan apa yang harus dilakukan di masyarakat nantinya dan bertanggung jawab kepada apa yang dia pilih dan melakukannya dengan sebaik-baiknya, maka keberhasilan dari anak-anak masa depan itu akan membuat negara ini akan lebih baik. Oleh karena itu yang terakhir adalah pemerintah perlu memikirkan pendidikan keluarga itu seperti apa gitu. Sekarang sudah ada pendidikan sebelum menikah gitu ya, sudah ada semacam apa istilahnya itu, ada pendidikan sebelum pranikah gitu. Nah, setelah menikah dan punya anak pun sebaiknya dibuat membuka wawasan ya, membuka wawasan ayah itu dan keluarga supaya dia bisa menjadi keluarga yang baik seperti yang kita katakan tadi, memiliki nilai, memiliki skill dan pendidikan yang baik dan tidak materialistik sehingga tidak korupsi nantinya gitu. Nah, jadi kalau dari pemerintah membuat satu apa istilahnya itu, membuat satu fasilitasi lah, memfasilitasi masyarakat ini berkembang dengan demikian, mungkin akan mengurangi berbagai hal ini ya, hal-hal yang negatif di bangsa ini. Jadi anak-anak kita ada pun pengajaran yang berlebihan dari luar atau yang berlawanan dengan nilai-nilai yang ada pada kita, anak itu udah bisa menangkal sendiri nanti. Jadi ya akan lebih baik. Saya kira itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Pin. Jadi kalau menambahkan Pak Pin, mungkin kalau untuk ibu-ibu kan sekarang ada PKK segala macam. Nah, ini juga perlu dibentuk ya semacam itu untuk juga ayah ini tidak hanya nongkrong-nongkrong kalau di luar gitu kan. Mumet di rumah, nongkrongnya di luar gitu. Tapi perlu penguatan dari peran-peran ayah begitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya sebagai keluarga, sebagai pemimpin keluarga, sebagai pelindung, sebagai pemberi kasih sayang, kemudian juga pembimbing dalam keagamaan, ya, motivator, keteladanan, memberikan perhatian, pengajaran, melatih kedisiplinan, memberikan waktu yang berkualitas, selalu siaga, teman curhat, dan juga dalam tanda petik sebagai asisten rumah tangga, dan juga dapat menghibur ya suasana dari keluarga. Dan ada hal yang memang dari sekian banyak kesan dari ayah, salah satu yang saya ingin sampaikan adalah inspirasi. Jadi ayah harus membuka banyak waktunya untuk anak itu dengan menjadikan anak sebagai teman untuk dia bercerita tentang harapan-harapannya, tentang cita-citanya, karena itu yang saya alami ya. Sekalipun orang tua saya itu tidak berpendidikan tinggi, tapi karena hobinya membaca dan dia selalu bercerita banyak hal dari apa yang dia bacanya itu, dan itu menginspirasi
ya, membuka satu pemahaman baru dan secara tidak sadar menggerakkan anak pada satu cita-cita tertentu. Ini juga penting untuk para orang tua, lagi-lagi kita sebagai ayah, ya, kalau saya belum jadi ayah tapi anak-anak saya banyak, anak-anak didik maksudnya ya, harus menguatkan peran kita ya untuk pendidikan generasi yang jauh lebih baik. Terima kasih untuk Pak Pin, terima kasih untuk Pak Fahmi, terima kasih untuk Ibu Clara, dan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah menyaksikan tayangan ini. Selamat Hari Ayah Nasional untuk semua ayah-ayah tercinta dimanapun Anda berada. Saya Ajatul Ratma, maju terus pendidikan Indonesia. Sampai jumpa. Hari Ayah semuanya. Selamat Hari Ayah.